Guys, ada apa nih? Dikatakan Indonesia berhasil untuk membawa 17 negara join dengan Indonesia, dan selepas daripada itu dikatakan tindakan Indonesia ini terus PBB minta satu dunia ikut apa yang Indonesia lakukan. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia berhasil membawa 17 negara join Indonesia. Dan selepas daripada itu dikatakan PBB minta kepada dunia untuk join Indonesia. Ada apa nih guys? Jom, seperti biasa, kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon kepada video nih guys. Apa-apa pun, jom semak video ini. RI berhasil satukan 16 negara untuk serang balik Uni Eropa. PBB minta dunia ikuti semboyan Indonesia. Pemimpin dunia geleng-geleng. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia berhasil menggalang kekuatan 16 negara lainnya untuk kompak bersatu bersama-sama menyerang, melawan Uni Eropa. 16 negara ini muak dengan kelakuan Uni Eropa yang gak karuan itu. Negara-negara manakah itu yang bersatu berdiri bersama-sama Indonesia? Tentunya nanti Mimin bahas. Kemudian, kabar lainnya yang tak kalah bikin merem melek, datang dari PBB, yang tiba-tiba menyebut bahwa semboyan Indonesia, semboyan yang dianut negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kunci masa depan dunia. Jadi PBB ngajarin negara maju buat mengikuti gaya Indonesia. Indonesia aja bisa, masa kalian gak bisa? Bahkan, Sekjen PBB ini pun meminta seluruh dunia untuk menerapkan semboyan Indonesia itu. Indonesia menjadi contoh bagi PBB dengan kebijaksanaannya dan kecerdasannya dalam menghadapi konflik. Mari kita bahas dua kabar yang bikin kita bangga ini sambil seruput kopi. Sahabat Bagi-Bagi, oke, kabar pertama datang dari Indonesia dan 16 negara yang ternyata kini telah bersatu. Telah bersatu untuk melawan dan menentang kebijakan baru anti-deforestasi Uni Eropa. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa sekitar sebulan yang lalu, seperti video Mimin sebelumnya, Indonesia diketahui telah mengajak belasan negara yang berpikiran sama untuk keroyokan memprotes kebijakan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa. Yang mana, sebenarnya, kebijakan ini pun sangat merugikan Indonesia dan negara-negara lain karena mereka, Uni Eropa, dapat seenak jidatnya memblokir produk-produk komoditas andalan Indonesia. Kini berita terbarunya, ternyata, Indonesia telah berhasil mengumpulkan 16 negara lain, untuk menyuarakan protes melawan undang-undang baru Uni Eropa tersebut. 16 negara ini pun berdiri bersama Indonesia dan menyampaikan surat protes bersama kepada para pemimpin Uni Eropa. Di mana, surat protes yang merupakan kedua kalinya itu berisi keprihatinan atas pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa. Surat itu ditekan di kawasan Brussel oleh para duta besar dari 17 negara pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023 kemarin. Di mana, negara-negara yang bergabung dengan Indonesia untuk melawan Uni Eropa ini antara lain yaitu terdiri dari Argentina, Brazil, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan Republik Dominika. Akhirnya, Indonesia berhasil mengumpulkan kekuatan untuk melawan Uni Eropa. Lantas, bagaimanakah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 17 negara ini terhadap Uni Eropa? Dalam upaya melawan Uni Eropa ini, diketahui bahwa negara kita, Indonesia, bersama negara Brazil, merupakan inisiator alias penggerak dalam mengumpulkan negara-negara lain untuk menentang Uni Eropa ini.
Dalam surat itu, mereka pun menyampaikan protes karena aturan baru Uni Eropa ini dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal. Undang-undang ini pun juga disebut, secara internal, menciptakan sistem penolak ukuran atau benchmarking yang bersifat diskriminatif dan menghukum, sehingga berpotensi melanggar ketentuan WTO. Secara umum, ada 4 poin inti protes yang disampaikan Indonesia and the Gang ini. Yaitu, yang pertama, adalah agar Uni Eropa lebih melibatkan negara produsen komoditas dalam dialog yang substantif dan terbuka. Kemudian, kedua, mereka meminta Uni Eropa menghargai upaya negara produsen komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan akses pendanaan, teknologi, dan bantuan pelatihan teknis. Dan, ketiga, mereka meminta Uni Eropa mencegah dampak negatif undang-undang anti-deforestasi ini melalui penerapan panduan pelaksanaan yang menghargai praktik-praktik berkelanjutan yang telah ada pada rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas, seperti negara kita, Indonesia. Dan, terakhir, mereka memprotes agar Uni Eropa menghindari disrupsi perdagangan dan beban administrasi yang berlebihan terkait dengan persyaratan geolokasi dan keterlacakan sertifikasi dan prosedur kepabeanan. Akhirnya, negara kita, Indonesia, berhasil rame-rame mengeroyok Uni Eropa. Jadi ya kalau dipikir-pikir, mantap juga nih strategi Indonesia ini. Kalau sendirian melawan Uni Eropa, ya kita juga yang bonyok ya kan? Tapi kalau rame-rame seperti ini, apa enggak ketar-ketir tuh Uni Eropa? Bisa-bisa kalau mereka protes terus, lama-lama putus pula hubungan dagang antara Uni Eropa dan 17 negara ini. Bahkan, bisa saja, 17 negara ini pun mengalihkan produk-produknya ke kawasan-kawasan lain seperti Afrika, China, maupun Rusia. Oke, kemudian, kabar ketiga yang tak kalah satset, baru-baru ini, dalam KTT ASEAN, ternyata, Sekjen PBB, yaitu Antonio Guterres, telah menyebut bahwa semboyan negara kita, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kunci masa depan dunia. Mantap ya kan? Bahasa kasarnya, beliau bilang begini, jika kalian mau dunia ini lebih baik di masa depan, maka ikutilah semboyan Indonesia. Contohlah Indonesia, yang walaupun berbeda-beda, tapi mereka tetap satu dan tidak tergoyahkan. Hal ini pun disampaikan beliau pasalnya, Sekjen PBB ini mengatakan bahwa situasi global saat ini berada pada titik puncak, karena serangkaian krisis, mulai dari darurat iklim, meningkatnya perang dan konflik, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik. Dan karena masalah-masalah ini, ada risiko nyata yang bisa terjadi, yaitu perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia. Ditambah lagi dengan perbedaan strategi dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan serta kerangka keamanan yang saling bertentangan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Guys, pada sebelum ini tidak isu untuk pihak Indonesia dan semua negara di dunia ini untuk mengekspor bahan-bahan mentah pergi ke Uni Eropa ataupun Eropa. Boleh ekspor dengan nilai kuantiti yang bagaimana sekalipun boleh ekspor. Tetapi selepas pada tahun 2020 di mana dikatakan pihak Uni Eropa, khususnya Eropa telah mengenakan satu rules yang dikatakan sebagai deforestasi. Di mana deforestasi ini merupakan undang-undang yang selepas daripada itu ada limit dan ada cara untuk mengekspor bahan-bahan mentah terutama biji kopi. Dan adalah beberapa bahan-bahan mentah untuk diekspor ke Uni Eropa. Dan selepas daripada itu Uni Eropa mendapat tentangan yang begitu hebat khususnya kepada Indonesia. Sebab Indonesia dan beberapa negara di ASEAN yang lain terkesan mengenai rules yang telah diadakan oleh Uni Eropa ini. Dan selepas daripada itu, bukan sahaja Indonesia dan juga Malaysia, dikatakan sebanyak 17 negara secara tiba-tiba join kepada Indonesia untuk supaya tidak mengekspor bahan-bahan mentah kepada Uni Eropa. Sebab Uni Eropa telah mengenakan satu rule deforestasi yang kalau kita tengok kesan terhadap perusahaan-perusahaan bukan sahaja perusahaan-perusahaan yang besar kepada perusahaan-perusahaan yang kecil di semua satu dunia terkesan mengenai rules yang telah diketengahkan oleh khususnya Uni Eropa.
Jadi guys, okeylah, bukan sahaja Indonesia, satu negara Indonesia yang akan berperang bersama dengan Uni Eropah berkait dengan isu ekspor bahan-bahan mentah. Dan selepas daripada itu, dikatakan sebanyak 17 negara join Indonesia untuk tidak mengekspor bahan-bahan mentah kepada Uni Eropah. Sebab apa 17 negara ini mau ikut Indonesia? Sebab rules yang telah dikenakan, iaitu di dalam rules yang dikatakan deforestasi. Dan hujah ini sebenarnya dikuatkan lagi semasa KTT G20 yang berlangsung di India. Di mana semasa persidangan KTT G20 di India, di mana Sekjen PBB Sir Johnson Guterres telah menyatakan satu statement mengatakan bahawa si semboyan daripada Indonesia ini merupakan kunci kepada dunia. Di mana Sekjen PBB pada ketika itu menyatakan dia mahu satu dunia ikut Indonesia dengan apa yang telah diketengahkan oleh Indonesia untuk membuat satu, kalau kita tengok yang Indonesia buat pada ketika ini, iaitu kriminalisasi. Dan banyak lagi Indonesia telah gubal, di mana Sekjen PBB pada ketika itu mahu dunia mengikuti cara Indonesia. Bagaimana Indonesia pada ketika ini. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.